Shalom teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, teman-teman pemuda seksi pelayanan remaja, pemuda GKI Pintu Pontianak. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Filipi pasal 3, Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 25, 27 sampai 29 dan 30. Saya akan baca untuk kita semua. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerjaku serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Ayat 27. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Ayat 29 dan 30. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan, saya akan memberikan sebuah tema yaitu berkorbanlah seperti Kristus berkorban kepadamu. Ya. Jadi pengorbanan dalam iman Kristen artinya seseorang dalam hatinya, pemikirannya, dan seluruh tindakannya itu selalu terasa terganggu jikalau ia tidak ada sama sekali mungkin membantu orang lain, ataupun ada iba rasa di hatinya. Jadi ia tidak nyaman kalau iba hatinya ini terus ditahan, tapi ia mau keluarkan di dalam sebuah tindakan yang berkorban. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan, berkorban ini sekali lagi merupakan suatu tindakan yang tersentuh dari hati yang terempati, ya. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kita kembali mengingat, ya. Saya membawa kita semua kembali untuk mengingat bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berempati karena kasih-Nya, ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus berempati karena kasih-Nya. Kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi kasih Kristus begitu sempurna dan begitu ilahi. Kasih Allah yang ilahi itu mau berkorban bagi manusia untuk menyelamatkan manusia dan menghapus dosa manusia. Teman-teman yang sekasih dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini saya fokuskan kepada Epafroditus, ya. Epafroditus ini adalah rekan sekerja baik Paulus dan juga seorang anak muda yang bernama Timotius. Nah, jadi teman-teman yang sekasih dalam Tuhan, Epafroditus diutus oleh penatua dan juga diaken yang ada di kota Filipi pada waktu itu untuk membantu pelayanan Rasul Paulus. Karena apa? Rasul Paulus pada waktu itu sedang berada in the prison atau di penjara. Jadi teman-teman yang sekasih dalam Tuhan, di sini untuk mengisi kekosongan Rasul Paulus, Epafroditus harus melayani di beberapa titik jemaat, ya, jemaat secara gedung organisasi. Dia harus melayani jemaat yang Rasul Paulus bina pada waktu itu, tapi terkendala oleh karena Rasul Paulus dipenjara oleh karena Injil. Jadi teman-teman yang sekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bagaimana pengorbanan yang begitu mulia, begitu murni, begitu tulus, begitu dalam, karena kasih yang telah terempati, karena kasih yang telah tersentuh oleh karena kasih Allah, sehingga Epafroditus mau membantu Rasul Paulus melayani di beberapa jemaat yang kosong pada waktu itu. Nah, jadi teman-teman, kita melihat di sini bagaimana pengorbanan Epafroditus yang melayani sampai ia sakit dan nyaris mati. Epafroditus bukan berarti dia lalai menjaga kesehatannya, teman-teman, tidak. Tapi oleh karena apa? Jemaat yang Rasul Paulus layani begitu banyak, sehingga ia sendiri saja tidak memiliki daya tenaga yang cukup untuk melayani jemaat-jemaat di tempat itu secara mau mengorganisasi mereka maupun juga melayani mereka. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat karakter seorang Epafroditus yang mau melayani oleh karena ia terempati. Ia melayani bukan karena
jemaat-jemaat itu adalah keluarganya, bukan sedarah, tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mungkin juga ada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, tapi ia juga mau melayani mereka semua. Oleh karena apa? Kasih mereka. Nah, jadi teman-teman yang kasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk maukah kita berkorban bagi sesama kita manusia? Maukah kita? Hidup kita inilah hidup yang melayani Allah. Jika kita melayani Allah, maka kita harus membuktikan untuk melayani Allah yang tidak kelihatan. Dengan cara kita mengasihi manusia, melakukan apa yang Allah inginkan. Jadi teman-teman yang sekasih dalam Tuhan, mari kita rela berkorban demi Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Melalui pikiran kita, apakah kita mau untuk berpikiran yang lebih rohani, berpikiran yang mengutamakan kebenaran, berpikiran yang mengutamakan keselamatan bagi orang lain? Maukah kita untuk berbicara mengenai kata-kata yang benar, yang memuliakan nama Tuhan? Ataukah mau berkata-kata yang kotor, yang najis? Dan terlebih lagi, maukah kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Biarlah melalui kehidupan kita yang mau berkorban bagi orang lain, orang-orang boleh mengenal kasih Kristus dalam hati kita. Seperti semua orang dokter, mereka TNI Polri yang saat ini sedang menjaga orang-orang supaya tidak terjangkit corona. Mereka berada di garis terdepan untuk menjaga orang-orang. Itu bukan keluarga mereka, tapi mereka lakukan karena kasih. Jadi seperti Allah telah mengasihi kita tanpa memandang kita orang berdosa, tanpa memandang dosa kita sebesar seperti apapun, maka mari kita mau berkorban demi Kristus. Kita mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, agar mereka dapat percaya kepada Tuhan. Dan gunakanlah masa muda saudara dan saudari semua untuk memuliakan nama Tuhan. Dan jangan biarkan kuasa kegelapan merebut masa depan hidup saudara, baik melalui pergaulan yang buruk, melalui sikap hidup yang buruk. Jangan biarkan itu terjadi, teman-teman. Mari saya mengajak kita semua untuk semakin berani untuk berkorban demi Tuhan, berani berkorban demi kebenaran, bukan berani berkorban demi kejahatan, tipu muslihat, tapi kita berani berkorban demi kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua teman-temanku yang ada di Pontianak atau dimanapun yang berada. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, dan jaga iman Anda. Jangan sampai iman Anda hilang, karena pintu sorga amat dekat bagi mereka yang setia kepada Tuhan, tapi pintu neraka sangat dekat sekali dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. God bless you and Immanuel. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan renungan singkat kali ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.